Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama Bizbrief di segmen terakhir. Saya masih akan melanjutkan topik Bizbrief hari ini mengenai memilih investasi yang tepat bersama Bapak Hendra Akoy, Vice President Monex Investindo. Investasi di usia muda, pengennya yang cepat, instan, atau lambat. Yang penting nanti hari tuanya nyaman, bahagia gitu. Tadi udah banyak pilihan ya, ada emas begitu, deposito, tabungan, apalagi properti begitu ya. Tapi di awal segmen saya tertarik dengan usulan Anda, saran Anda begitu bahwa anak muda itu gampangnya reksadana deh. Reksadana tuh apa sih Pak Hendra? Jadi reksadana itu kita investasi di perusahaan pialang sekuritas, sekuritas terhadap nilai saham gabungan atau saham tergantung jenis dari reksadana yang Anda investasikan. Ada banyak sekali jenis reksadana di sekuritas. Anda tinggal tanya ke pialangnya jenis apa yang Anda inginkan. Contoh misalnya kita yang equity, berarti saham tersebut seluruh dananya diinvestasikan ke saham-saham yang berhubungan dengan equity, dengan keuangan. Ada juga reksadana yang saham-sahamnya yang hanya saham-saham yang berurusan dengan properti, itu juga bisa. Tergantung mau yang mana. Jadi ada kaitannya dengan saham juga. Hanya kita nggak trading di sahamnya, tapi perusahaan pialang lah yang mentradingkan uang tersebut. Jadi kalau saya sebagai pemula, saya ingin berinvestasi di reksadana, apa yang harus saya lakukan? Hubungi pialang yang terdekat, yang resmi. Saya mencari pialang yang tepat, begitu? Ya, betul. Yang resmi. Yang resmi. Lalu Anda belajar detail tentang reksadana tersebut, seperti apa resikonya, seperti apa returnnya, berapa mulainya, bagaimana caranya. Caranya juga penting. Ada yang sekali tembak besar, ada yang dicicil, seperti teknisnya seperti apa? Ketika saya mencari pialang yang tepat, yang resmi, begitu, sehingga saya tidak terancam dengan penipuan kembali. Saya menemukan pialang, kemudian saya punya uang. Saya cukup bilang dengan pialangnya, Mas, saya ingin main di reksadana, begitu atau gimana? Iya, jadi gini, misalnya Mbak ketemu dengan perusahaan pialang, saya mau invest reksadana. Dengan total uang modal atau saya perlu misalnya 1 juta misalnya. Dia akan tanya kembali mau yang seperti apa, yang ada yang equity, ada yang consumption plus, ada yang macam-macam, banyak sekali. Ada yang tipikalnya Anda sekali masuk 1 juta, udah didemin terus sampai 10 tahun, 20 tahun, atau setahun, 2 tahun, terserah Anda. Ada yang sistemnya tiap bulan di auto debit dari rekening, misalnya 250.000 tiap bulan di debit, itu diinvestasikan di reksadana otomatis. Jadi ada sektor-sektor yang kita harus pahami juga. Ketika pengen masuk di ini 1 juta, begitu? Simpelnya seperti itu. Simpelnya. Detailnya Anda bisa tanya ke perusahaan pialang, karena kalau detail itu biasanya banyak sekali yang harus dijelaskan kalau kita bicara reksadana. Satu session juga mungkin nggak cukup kalau bicara reksadana dibahas secara detail. Yang jelas reksadana salah satu bentuk investasi yang Anda usulkan untuk anak muda. Untuk anak muda ya. Cukup dengan riset. Mungkin untuk mencari tahu untuk bagi anak-anak muda yang suka online begitu ya, akan memperoleh informasi dengan mudah mengenai reksadana. Kalau anak muda saya sarankan sih reksadananya yang tiap bulan di debit dari uang jajannya dia. Jadi yang misalnya sebulan bisa macam-macam ya setiap perusahaan investasi pialang. Cuman ada yang minimal 250.000. Jadi Anda masuk 1 juta, lalu tiap bulannya di debit 250.000 dari rekening Anda. Bagaimana dengan return yang kita peroleh? Akankah auto debit atau bagaimana? Kalau return kembali lagi tergantung harga saham dan tergantung IHSG di Indonesia. Begitu, tetap ada resikonya. Bisa juga nilainya tuh turun. Misalnya contoh reksadana dibuka dari harga 1.000, harganya 1.000. Anda beli misalnya 1 juta. Ketika harga 1 juta itu misalnya dapat 1 unit, misalnya contoh saja. Ketika harganya naik, ya Anda hanya dapat 1 unit, naik 10 perak, ya Anda untung 10 perak karena hanya beli 1 unit. Itu reksadana ya. Ya, dan Anda itu gabungan, nggak hanya terdiri dari satu saham saja, itu gabungan beberapa saham. Dan setiap perusahaan pialang juga beda-beda jenis reksadananya. Nggak ada yang sama. Itu reksadana. Kalau bermain saham langsung, baguskah untuk dijalani sebagai bentuk investasi untuk anak muda atau nanti aja nunggu tua main saham begitu? Enggak. Untuk saham itu sebetulnya sedikit agak beresiko. Karena saham itu kita terlibat langsung dengan fluktuasi harga. Dan sekarang saham sudah bisa dengan nominal yang kecil dan sudah online trading juga. Jadi boleh juga dilakukan oleh anak muda karena sudah online trading.
Risikonya tapi cukup besar begitu? Tidak besar, maksudnya ada risikonya, lebih tinggi dibanding dengan reksadana risikonya. Oke. Kecuali namanya jangka panjang, 10 tahun. Tapi ada juga reksadana saham yang jangka pendek juga ada. Oke, apa yang harus diwaspadai masyarakat begitu ketika ingin memulai investasi, entah itu apapun bentuknya? Emas, properti, tabungan, deposito, atau bahkan secara global, ya? Saham dan reksadana secara global. Yang pertama yang paling penting adalah nasabah mengerti produk yang ingin diinvestasikan. Oke, itu paling penting. Paling penting. Oke. Yang kedua, berinvestasilah di perusahaan-perusahaan yang resmi, terdaftar di pemerintah, baik itu di Bursa Efek Indonesia ataupun di Bursa Berjangka Jakarta. Saya simpulkan bahwa memahami produk dan memilih perusahaan yang tepat itu adalah salah satu yang teregulasi, modal ya. Yang teregulasi. Teregulasi terdaftar di pemerintah. Iya. Itu adalah modal untuk memulai investasi. Terima kasih Pak Hendra untuk kehadiran di studio kami. Sangat bermanfaat. Semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk anak muda memulai investasi di usia muda juga begitu. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian Bisbrief edisi hari ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru untuk Anda. Tetap saksikan Bisbrief setiap Senin hingga Jumat. Dan kami juga tunggu komentar serta partisipasi ide melalui akun Facebook dan Twitter Bisbrief seperti yang ada di layar televisi Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Deborah Priscilla Topea. Sampai jumpa.